إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Kepada saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat Allah adalah wajib hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fadhkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun." Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Juga firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar." Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Dan sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa manusia sangat zalim dan sangat kufur terhadap nikmatnya, karena mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, rizki, harta, umur, waktu luang, dan kesehatan untuk beribadah kepada Allah dengan benar dan untuk menuntut ilmu syar'i. Manusia diberikan dua kenikmatan, dan banyak dari manusia yang tertipu dengan keduanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya: nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Banyak di antara manusia yang tidak menggunakan waktu sehatnya, yang tidak menggunakan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak menggunakan dua nikmat tersebut untuk mempelajari tentang Islam. Tidak ia gunakan untuk menimba ilmu syar'i. Padahal dengan menghadiri majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, akan bertambah ilmu, keimanan, dan ketakwaannya kepada Allah, juga bahkan menambah amal kebaikannya. Semoga dengan majelis taklim yang kita kaji dari kitab-kitab para ulama salaf, Allah memberikan kita hidayah atas Islam dan ditetapkan hati dalam beriman
istiqomah di atas sunnah, serta diberikan kepada Allah hidayah taufik untuk dapat melaksanakan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh dan kontinu hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mentauhidkannya dan dalam keadaan melaksanakan sunnah. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk selalu menuntut ilmu syar'i, diberikan kenikmatan atasnya dan diberikan pemahaman yang benar tentang Islam dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar kecuali dengan belajar Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Agama Islam adalah agama ilmu dan amal, karena Nabi SAW diutus dengan membawa ilmu dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan yang dimaksud al-huda di dalam ayat ini adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang dimaksud dengan dinul haq adalah amal saleh. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, untuk menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, serta memerintahkan kita untuk melakukan segala apa yang bermanfaat bagi hati, ruh dan jasad kita. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya agar mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mencintainya, berakhlak yang mulia, beradab dengan adab yang baik dan lakukan amal saleh. Dan beliau melarang umatnya dari perbuatan syirik, amal dan akhlak yang buruk yang berbahaya bagi hati, badan dan kehidupan dunia dan akhiratnya. Adapun cara untuk mendapat hidayah dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu adalah jalan yang lurus untuk dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, antara yang bermanfaat dan yang membahayakan. Menuntut ilmu akan menambah hidayah serta membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa hukum menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukumnya wajib, seperti menuntut ilmu tentang salat, zakat dan puasa. Inilah yang dimaksudkan di dalam riwayat yang menyatakan bahwa hukum menuntut ilmu itu adalah wajib. Kemudian yang kedua, hukum menuntut ilmu adalah fardu kifayah, seperti menuntut ilmu tentang pembagian berbagai hak, tentang pelaksanaan hukum hak, qisas, cabut potong tangan dan lainnya, cara mendamaikan orang yang bersengketa dan semisalnya. Sebab tidak mungkin semua orang bisa melakukannya, atau mungkin dapat menghambat jalan hidup mereka. Karenanya hanya beberapa orang sajalah yang diberikan kemudahan oleh Allah dengan rahmat dan hikmahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah menuntut ilmu syar'i itu adalah sebuah kemuliaan yang sangat tinggi, yang sangat besar, dan menempati kedudukan yang tinggi yang tidak sebanding dengan amal apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan
yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lapangkan satu kesusahan dari seorang mukmin di dunia, Allah akan lapangkan baginya kesusahan dari kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan seseorang yang kesusahan dalam masalah hutang, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya senantiasa menolong saudaranya. Dan barang siapa menuntut sebuah jalan, barang siapa menempuh sebuah jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan dan rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar dengan azabnya. Di dalam hadis ini terdapat janji Allah Taala bahwa bagi orang-orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Kalimat menempuh jalan untuk menuntut ilmu mempunyai dua makna. Yang pertama, menempuh jalan dengan artian yang sebenarnya, yaitu berjalan kaki menuju majelis-majelis para ulama. Yang kedua, menempuh jalan yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu, seperti menghafal, belajar, membaca, menelaah kitab-kitab para ulama, menulis dan berusaha memahami apa yang dia pelajari dan cara-cara yang lainnya. Dan kalimat Allah mudahkan baginya jalan menuju surga mempunyai dua makna. Pertama, Allah akan mudahkan memasuki surga bagi orang yang menuntut ilmu yang tujuannya untuk mencari wajah Allah, untuk mendapatkan ilmu dan mengambil manfaat dari ilmunya dan mengamalkan konsekuensinya. Yang kedua, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga pada hari kiamat ketika melewati sirat dan dimudahkan dari berbagai ketakutan sebelum dan sesudahnya. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Menuntut ilmu syar'i adalah ibadah yang paling mulia di antara ibadah sunnah, karena menuntut ilmu termasuk jenis jihad di jalan Allah. Sesungguhnya agama Allah hanya akan tegak dengan dua perkara. Yang pertama, dengan ilmu dan penjelasan. Yang kedua, dengan pedang dan tombak. Kedua hal ini merupakan keharusan. Agama ini tidak mungkin tegak dan menang tanpa keduanya. Hal yang pertama harus lebih dipentingkan daripada hal yang kedua. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak menyerang suatu kaum sebelum sampainya dakwah kepada mereka. Jadi ilmu lebih didahulukan daripada perang. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, wal jihad bil hujjati wal bayan muqaddamun 'ala al jihad bis sayf was sinan. Jihad dengan hujjah, dengan keterangan dan dalil lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan tombak. Jadi orang-orang yang menggambarkan
daulah Islam dapat ditegakkan dengan modal roh Islam, semangat keislaman, dan pemikiran yang kosong sama sekali dari hujah-hujah syar'i yang mereka sebut fikih Islami, pemikiran Islam, dan dengan modal sedikit ilmu syar'i yang mereka sebut thaqafah Islamiyah, wawasan keislaman, lalu menganggap proses tarbiyah adalah proses yang baru dilakukan setelah itu. Sebenarnya mereka laksana orang-orang yang mencari fata morgana, sebab karena mereka mengamankan tanpa kekuatan dan sarana pendukung. Dan kekuatan yang paling dahsyat ialah kekuatan ilmu, karena kekuatan itulah Allah menjanjikan pertolongan bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Sayangnya, mereka, para aktivis dakwah dan politik, mengabaikan ilmu syar'i dan tidak peduli sama sekali. Fakta menunjukkan bahwa bagaimanapun rapinya mereka mengorganisir aksi, betapapun bagusnya manajemen mereka, bagaimanapun hebatnya mereka meningkatkan kinerja kerja, dan bagaimanapun canggihnya mereka menangkal trik-trik musuh, namun mereka tidak akan meraih kedudukan yang tinggi hingga mereka mendasari semua perbuatan mereka itu dengan ilmu serta menjunjung tinggi ilmu dan para ahli ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.